Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Igede Agus Supraptanegara. Saya bertugas di SD Negeri 1 Bangli. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Saya akan memaparkan materi demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi kemampuan diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP menyusun bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang telah dibuat dan dijalankan. Untuk merumuskan visi guru penggerak bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan untuk mengidentifikasi hal yang baik yang ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan menentukan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan metode bagja. Adapun tahapannya antara lain: B. Buat pertanyaan. A. Ambil pembelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Langkah bagja yang pertama yaitu membuat pertanyaan utama, di mana berisi pertanyaan-pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. Langkah berikutnya adalah ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif individu, kelompok, ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan suasana belajar yang kreatif dan mandiri menuju profil pelajar Pancasila. Visi yang saya susun terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu kreatif, menghasilkan ide solusi baru dan memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua adalah mandiri, di mana kemampuan seseorang untuk mengatur hidupnya sendiri, mengambil keputusan dan tanggung jawab tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, nalar kritis, dan kreatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya menyusun prakarsa perubahan yang berfokus pada bagaimana menciptakan suasana belajar yang kreatif dan mandiri. Tahapan bagja yang pertama yaitu membuat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya, yang pertama, apa yang dapat menciptakan suasana belajar kreatif dan mandiri? Kedua, mana langkah yang dapat dilakukan agar suasana belajar menjadi kreatif dan mandiri? Adapun tindakan penyelidikan yang dapat diambil untuk menciptakan suasana belajar kreatif dan mandiri, pertama, melakukan kolaborasi kepala sekolah dan kakak sejawat dari pembelajaran kreatif dan mandiri. Yang kedua, membaca literatur mengenai pembelajaran kreatif dan mandiri dan tiga, memberikan pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Adapun langkah yang dapat saya ambil antara lain yaitu menentukan tujuan yang dapat diikuti, pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, kebudayaan diri, pembelajaran berbasis
pembelajaran. Adapun pertanyaannya, yang pertama, siapakah di sekolah yang mampu menciptakan suasana belajar yang kreatif dan mandiri? Kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana kelas kreatif dan mandiri? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang kreatif dan mandiri? Keempat, penampilan apa saja yang harus dimiliki guru untuk menciptakan pembelajaran kreatif dan mandiri? Adapun tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan, yang pertama, melakukan wawancara dengan rekan sejawat dan melakukan pembelajaran yang kreatif dan mandiri. Kedua, kita antara lain melakukan pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis game, presentasi menggunakan teknologi dan refleksi diri. Ketiga, menemukan mental siswa yang mandiri, kreatif, tentunya dapat belajar secara mandiri jika tidak ada guru. Keterampilan yang dapat dilakukan adalah sekolah kelas dengan baik, membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, keterampilan berkolaborasi dan memimpin diskusi, keterampilan refleksi diri, dan keterampilan bagi siswa. Komponen Bagja yang ketiga adalah Balimo. Adapun pertanyaannya, hal baru apa yang nantinya akan dapat dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan mandiri? Adapun tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menciptakan hal-hal baru, yang pertama, siswa mampu untuk menyampaikan pemikirannya. Kedua, guru mampu membuat pembelajaran berbasis game edukasi dan ice breaking. Yang ketiga, guru membuat pembelajaran berbasis cerita di awal pembelajaran. Yang keempat, menciptakan pembelajaran adaptif yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tahap Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaannya antara lain, yang pertama, apa langkah sederhana yang dapat diambil untuk menciptakan suasana kelas yang kreatif dan mandiri? Yang kedua, apa langkah terobosan baru yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana kelas yang kreatif dan mandiri? Langkah yang ketiga, bagaimana cara mengukur capaian pembelajaran yang kreatif dan mandiri? Adapun tindakan penyelidikan untuk menentukan langkah sederhana yang dilakukan adalah yang pertama, membuat suasana kelas menjadi kondusif. Yang kedua, memahami karakteristik murid. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Terobosan baru yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa di masa depan. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Ketiga, selalu menuntun siswa untuk merefleksikan diri setelah pembelajaran. Untuk mengukur capaian dapat dilakukan dengan cara melakukan tes awal dalam proses pembelajaran dan tes evaluasi di akhir pembelajaran, serta menerima umpan balik dari murid. Tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Adapun pertanyaannya yaitu, yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan prakarsa perubahan? Kedua, kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan mandiri? Ketiga, bagaimana pelaksanaan evaluasi? Adapun tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah yang pertama, saya akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan orang tua siswa. Kegiatan dapat dilakukan jika kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas yang dilaksanakan sehari-hari. Yang ketiga, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian kreatif dan mandiri, observasi yang dilakukan di kelas, serta umpan balik oleh siswa. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada murid. Salam sehat dan bahagia. Akhirnya saya ucapkan